Gawat! Pak Guntur dan anak buahnya menuju ke lorong. Aku dan Ningrum tidak mungkin melalui mereka karena dari langkah yang terdengar, mereka berjumlah lebih dari 2 orang. Ayo, Mak! Aku tahu jalan keluarnya! Ningrum menarik tanganku menuju lorong sebelah kanan. Jalan keluar? Di lorong kanan tidak terlihat jalan kemanapun, karena hanya ada lorong buntu dengan beberapa pintu kamar di sepanjang lorong. Di mana? Tanyaku mengikuti langkah Ningrum. Di sini. Ningrum membuka pintu kamar paling ujung, lalu kami masuk. Di dalam kamar ini hanya ada sebuah tempat tidur single dan meja kecil. Tidak ada sebuah pintu di dinding. Kenapa Ningrum bilang di sini ada jalan keluar? Aku mau kalian melakukan penjagaan ketat di ruangan ini. Aku tidak ingin ada penyusup lagi. Ucap Pak Guntur yang terdengar menggema di lorong bawah tanah ini. Jangan khawatir, Tuan. Kami selalu berjaga. Jawab seseorang. Keributan langkah mereka semakin keras di telinga. Dari yang terdengar sepertinya mereka tidak menuju ke lorong kiri, melainkan lorong kanan arah kami mencari jalan keluar. Aku mengeluarkan sapu tangan dari saku, lalu mengikatnya ke wajah seperti memakai masker. Semua ini kulakukan agar menutupi wajahku. Tidak lupa aku peluk jaket menutupi rambutku. Jangan! Jangan! Tolong! Pergi! Pergi! Terdengar teriakan gadis minta tolong ketakutan. Mungkin itu gadis baru yang mereka dapat. Suara itu semakin dekat. Ayo Mak, kita naik. Ningrum menunjuk ke atap kamar. Aku menadahkan kepala melihat atap kamar. Balok kayu panjang tersusun sebagai plafon, tapi mataku menangkap sebuah lubang persegi di sudut plafon. Kamu pernah naik ke sana? Tanyaku karena bingung itu menuju kemana. Pernah, nanti kita akan tembus keluar di halaman samping gudang. Ningrum menarik meja kecil dan meletakkannya di atas ranjang yang sejajar di bawah plafon berlubang. Bocah ini lihai juga. Dia bisa keluar masuk ruangan bawah tanah ini tanpa tertangkap. Badan kecilnya yang ringan, dia sangat cepat berlari dan memanjat ketinggian. Ningrum naik ke atas meja dan meletakkan kantong bawaannya terlebih dahulu ke atas plafon. Pintu berderit. Dari yang terdengar, itu seperti pintu sebelah kamar ini. Ayo bawa dia masuk. Perintah Pak Guntur kepada anak buahnya yang terdengar dekat. Lepaskan aku. Lepaskan. Sepertinya gadis yang mereka bawa dikurung di kamar sebelah. Rintihan memohon agar dilepas percuma saja, berteriak sekeras apapun tidak akan terdengar orang di luar sana. Ini ruangan bawah tanah dan jauh dari keramaian desa. Ayo, Mbak! Ningrum sudah berada di atas plafon sambil menatapku yang masih berdiri mendengarkan rintihan gadis yang dibawa Pak Guntur. Oh, iya! Jawabku lalu memberikan kantong bawaanku ke Ningrum, setelah itu aku ikut memanjat. Ternyata di atas sini hanya bisa jalan merangkak. Melewati atas plafon, kami bisa melihat semua kamar yang dilewati dari sela-sela balok yang kami injak. Ningrum merangkak di depanku sambil menarik kantongnya perlahan-lahan agar tidak menimbulkan suara. Aku juga seperti itu. Saat melewati plafon kamar sebelah, mataku melihat ke bawah. Seorang gadis diikat di ranjang lalu diberi suntikan hingga gadis itu langsung tenang terkulai. Mungkin itu cairan agar gadis-gadis itu tidak melawan saat lelaki hidung belang melampiaskan nafsu. Entahlah, tapi itu sangat tidak berperi kemanusiaan. Ternyata mereka tidak membawa satu gadis, tapi 2 orang gadis. Gadis yang satu lagi, tangannya dipegang 2 orang lelaki hingga dia tidak bisa melawan, hanya air mata ketakutan yang terpancar di wajahnya. Bawa gadis ini ke kamar sebelah, aku mau menikmatinya malam ini. Titah Pak Guntur kepada 2 orang anak buahnya yang memegang gadis itu. Kamar sebelah? Itu kamar aku menaiki plafon kayu balok ini. Jika Pak Guntur masuk ke sana, dia akan melihat meja di atas ranjang yang sejajar dengan plafon berlubang. Dia pasti menyadari keberadaan aku dan Ningrum di atas plafon ini. Cepat, Rum!
bisikku. Ningrum merangkak lebih cepat. Sepertinya dia juga menyadari maksud dari perkataan Pak Guntur. Dan kami berhasil melewati 3 kamar. Terdengar pintu berderit. Pak Guntur pasti membuka pintu kamar paling ujung. Aku terus mempercepat merangkak dengan jantung berdebar takut ketahuan. Ada penyusup! Cepat periksa! Teriak Pak Guntur yang membuatku dan Ningrum terus merangkak cepat sekuat tenaga. Itu mereka! Seorang lelaki muncul dari lubang plafon dan melihatku terus merangkak. Ayo kalian naik, tangkap mereka! Teriak Pak Guntur sangat lantang. Cepat Mbak! Ucap Ningrum merangkak lebih jauh dariku. Kondisi di atas plafon ini sempit. Aku kesulitan merangkak lebih cepat, sesekali kepalaku terbentur dan terus merangkak. Aku menoleh ke belakang. 2 orang lelaki merangkak mengejar, tapi yang membuat kami sedikit aman dari jangkauan mereka, karena tubuh 2 orang lelaki itu lebih besar sehingga sulit melalui atas plafon ini. Kami kejar-kejaran. Bukan hanya itu, Pak Guntur dan orang-orangnya juga terus memburu kami hingga melalui setiap kamar yang kami lewati. Untung kamar yang lain tidak ada celah menuju ke atas plafon. Itu mereka! Seorang anak buah Pak Guntur menunjukku dari arah bawah. Aku dan Ningrum seperti bayangan di atas karena wajah kami tidak terlihat. Cepat Mbak! Ningrum merangkak cepat sambil meneriaki agar aku lebih cepat. Rasanya ingin terbang jauh. 2 orang lelaki di belakangku tidak berhenti dan terus memburuku meskipun badannya sedikit kesulitan bergerak. Mau kemana kamu kelinci? Teriak lelaki di belakangku. Kamu pasti akan tertangkap. Hahaha. Sambungnya terus menatapku tajam. Aku tidak memperdulikan perkataannya. Terus merangkak aku berharap secepatnya menemukan pintu keluar. Kepung mereka di samping gudang. Teriak Guntur yang semakin membuatku tegang. Ningrum berkata kalau jalan yang kami lalui ini tembus di samping gudang. Jika itu jalan satu-satunya keluar melalui atas plafon dan mereka sudah berada di sana, kami pasti tertangkap. Cepat Mbak, sedikit lagi. Suara Ningrum memacuku agar lebih cepat merangkak. Di ujung kulihat Ningrum menaiki tangga besi kecil ke atas. Mungkin itu menuju permukaan tanah. Suara kaki berlari terus terdengar dari arah bawah. Mereka memburu kami hingga beberapa pisau ditancapkan ke sela-sela plafon. Aku berusaha menghindari pisau tersebut, tapi sial, tanganku berhasil terluka sedikit. Oh! Perih sekali, darah mengalir, aku kesulitan membawa kantong berisi uang emas di tanganku. Ayo Mbak! Teriak Ningrum terus menaiki tangga besi kecil. Kulihat lelaki di belakangku hampir mendekat. Aku mengeluarkan bubuk cabai dari saku celana lalu melempar ke arah wajah lelaki itu. Ah! Perih! Perih! Lelaki di belakangku terhenti mengejarku. Aku langsung secepatnya naik tangga kecil seperti Ningrum. Tanpa memperdulikan perihnya tangan terluka, aku terus menaiki anak tangga. Di ujung tangga, kulihat Ningrum berusaha membuka pintu kecil dari besi seperti sel. Waduh! Ada gemboknya. Ucap Ningrum. Ningrum melepaskan jepitan lidi dari rambutnya. Seperti tadi, dia memasukkan jepitan itu ke lubang kunci gembok. Bisa dibuka, Rum? Tanyaku tepat di bawah Ningrum dengan nafas besar, berhasil naik. Sedikit lagi, Mbak. Jawab Ningrum terus berusaha. Aku juga terus melihat ke bawah tangga. Lelaki yang mengejarku tidak terlihat. Kalau aku tidak memberikan bubuk cabai, mungkin dia berhasil menangkapku. Berhasil! Ayo, Mbak. Ningrum membuka pintu lalu keluar. Biar aku bantu. Ningrum mengulurkan tangan ingin mengambil kantong bawaanku. Ini. Aku menyodorkan kantongku ke Ningrum. Baru menginjakkan kaki di luar lorong, aku dan Ningrum terkejut karena dari arah kiri, sekitar 10 orang anak buah Pak Guntur semakin mendekat. Ayo lari!
Aku menarik tangan Ningrum agar lari ke kanan. Baru 3 langkah kaki kami, sekitar 5 orang anak buah Pak Guntur juga semakin mendekat. Dari arah depan juga terlihat 3 orang lelaki juga semakin mendekat. Kita terkepung, Mbak. Wajah tegang Ningrum tidak bisa disembunyikan. Siap-siap melempar bubuk cabe, ucapku ke Ningrum. Ningrum langsung mengeluarkan bubuk cabe dari saku celananya. Aku juga siap-siap menghadapi mereka meskipun berjumlah hampir 20 orang. Mereka semakin mendekat. Aku dan Ningrum terdiam berdiri sambil mencari celah meskipun tidak ada. Menarik nafas besar, aku mengeluarkan uang kertas dari saku jaket dan saku celanaku, lalu kubuka ikatan uang kertas itu satu persatu dan melemparnya seperti hujan uang. Uang! Uang! Semua anak buah Pak Guntur terfokus dengan hujan uang yang kubuat. Aku terus melemparnya ke kiri kanan dan depan, sebelum mereka berhasil menggapaiku dan Ningrum. Uang! Uang! Banyak uang! Serbu! Terjadi kegaduhan melihat hujan uang yang kubuat. Aku terus melempar uang itu dan semua anak buah Pak Guntur berebut mengambil uang yang tersebar di udara dan tanah. Ayo ikuti aku! Ucapku ke Ningrum. Lalu kami melangkah di kerumunan orang-orang untuk mencari jalan melarikan diri. Saat semua orang sibuk memungut uang, aku dan Ningrum terus melangkah di antara kerumunan berusaha meloloskan diri. Ningrum melangkah di belakangku, rasanya jantung ini mau keluar melewati beberapa anak buah Pak Guntur. Sangat terlihat ketegangan di wajah Ningrum karena tidak ditutupi seperti aku memakai sapu tangan di wajah seperti masker. Mereka semua menyaksikan wajah Ningrum. Uang! Ini punyaku! Aku duluan mendapatkannya! Aku! Aku! Terjadi keributan di antara mereka. Kami terus melewati menggunakan kelengahan mereka agar tidak menjadi pusat perhatian. Akhirnya kami sampai di luar kerumunan orang-orang tersebut. Tanpa berpikir panjang, kami ingin berlari. Mbak! Teriak Ningrum di belakangku. Aku memalingkan wajah. Alangkah terkejutnya mataku melihat kerah belakang baju Ningrum, ditarik seorang lelaki hingga Ningrum tidak bisa melarikan diri. Sementara yang lain tetap sibuk memperebutkan uang. Lepaskan! Ag! Ningrum berusaha melawan, tapi percuma karena kalah tenaga. Mau kemana kamu kelinci kecil? Lelaki itu melototi Ningrum meskipun tangannya belum lepas dari kerah belakang baju Ningrum. Ningrum memeluk erat kantong seperti takut terpisah darinya. Aku berbalik arah ingin menolong Ningrum. Saat melihat ke sekitar, aku terkejut melihat Pak Guntur dan Bima melangkah semakin mendekati kerumunan. Gawat! Bima dan ayahnya menuju ke sini. Batinku. Baru 2 langkah aku ingin menolong Ningrum. Kulihat Ningrum melempar bubuk cabai ke wajah lelaki yang memegang kerah belakang bajunya hingga Ningrum terlepas dari lelaki itu. Ningrum terus melempar sisa bubuk cabai di tangannya. Perih! Perih! Air! Air! Teriak lelaki itu sambil mengusap matanya. Perih! Tolong! Perih! Teriakan lelaki itu hingga menjadi pusat perhatian teman-temannya. Ada yang mencoba ingin menolong dan ada yang tetap ingin mendapatkan uang. Ningrum secepatnya berlari ke arahku. Ternyata ajaranku padanya diserap dengan baik tentang bubuk cabai bisa mengalahkan tenaga berotot. Tangkap mereka! Teriak Pak Guntur menunjuk ke arahku dan Ningrum. Mendengar suara Pak Guntur, beberapa orang-orang melihat kami dan langsung mengejar meskipun tidak semua yang ada di sana. Cepat Mbak! Teriak Ningrum berlari di sampingku. Sekilas kupalingkan mata ke belakang, aku juga menyaksikan Bima ikut mengejar meskipun dia tidak menyadari yang dikejar adalah aku. Aku dan Ningrum berlari memasuki semak-semak dan pohon rindang. Terus berlari sekuat kaki, jarak mereka di belakang kami hanya beberapa meter. Untuk berlari kami terus menatap ke depan tanpa berpaling. Mencari celah pelarian di antara semak-semak dan pohon rimbun.
Hanya cahaya bulan yang menerangi pelarian kami. Untuk masalah lari, aku tidak kesulitan bersama Ningrum. Kakinya lebih cepat dan ringan, bahkan aku tertinggal 3 langkah di belakangnya. Itu mereka! Terdengar teriakan lelaki di belakang kami. Saat itu juga, pelarian kami disertai cahaya senter mereka seperti tarian cahaya di kegelapan. Kepung di semua arah! Seseorang mengarahkan yang lainnya untuk mengepung kami. Entah berapa orang yang berada di belakang kami, aku dan Ningrum tidak sanggup berhenti meskipun sesaat. Kami terus berlari dan entah kemana tujuan kami. Dalam pikiran hanya ingin sejauh mungkin dari mereka agar tidak tertangkap. Tunggu, Mbak! Tiba-tiba Ningrum berhenti. Hahaha, ada apa? Nafasku besar ikut berhenti. Itu! Ningrum menunjuk ke depan. Aku melihat arah tunjuk Ningrum, cahaya senter menari-nari, anak buah Pak Guntur juga ada tidak jauh di depan kami. Itu juga. Ucapku menunjuk ke kanan. Itu juga, Mbak. Ningrum menunjuk ke kiri. Kita terkepung lagi. Sambung Ningrum. Jika berbalik ke belakang, mereka pasti menemukan kami. Untuk maju juga tidak bisa, mereka ada di depan. Samping kiri kanan pun tidak bisa, mereka juga ada. Kami terkepung di semua arah. Mbak, apa yang harus kita lakukan? Kita tertangkap juga akhirnya. Ningrum menatapku panik. Sejauh ini kami berhasil kabur. Melihat cahaya lampu senter menari-nari mencari kami, aku yakin mereka tidak jauh. Aku menghela nafas panjang. Mencoba tenang untuk berpikir, ketakutan akan membuat pikiranku kacau. Aku harus mengusir ketakutan itu agar otakku bisa mencari solusinya. Ayo naik pohon itu. Aku menunjuk pohon rimbun yang tidak jauh dari kami berdiri. Tanpa berpikir panjang, aku dan Ningrum mendekati pohon itu lalu memanjat. Aku berusaha membawa kantong ini naik ke pohon. Ningrum sudah melakukannya terlebih dahulu. Untuk menaiki ketinggian bukan suatu hal yang sulit bagi Ningrum. Jangan bersuara! Bisikku ke Ningrum. Dari atas pohon, kami bisa menyaksikan anak buah Pak Guntur semakin mendekat. Dari yang kulihat mereka berjumlah lebih dari 15 orang. Kemana mereka? Ucap seseorang tidak jauh dari bawah pohon kami bersembunyi. Tadi aku lihat ke arah sini. Loh, kenapa tidak ada? Aku yakin mereka sembunyi di semak-semak sekitar sini. Ayo cari. Percakapan dan gerak mereka sangat jelas terlihat. Mereka berpencar sambil menebas semak-semak dengan golok yang mereka bawa. Kulihat Ningrum tetap memeluk kantongnya. Matanya membulat melihat ke bawah. Ketegangan belum juga hilang dari wajahnya, dan bahkan semakin tegang karena jarak kami dari mereka sangat dekat. Ningrum membuka mulutnya. Dadanya bergerak naik turun menghela nafas, matanya separuh terpejam seperti ingin bersin. Gawat! Batinku. Secepat kilat tanganku mencubit hidungnya lama hingga dia tidak jadi bersin. Pup! Waduh! Kali ini aku tidak berhasil menutup lubang pantat Ningrum. Dia tidak jadi bersin tapi malah mengeluarkan kentut dengan suara halus. Yang membuat nafasku sesak. Bau udara langsung berubah total. Gila! Ini bocah makan apa? Kentutnya bau sekali. Batinku menutup hidung dengan tangan setelah aku melepaskan cubitan di hidungnya. Aku melihat ke bawah. Hei! Kamu kentut ya? Seorang lelaki memukul kepala temannya saat berada di tepat di bawah pohon. Aduh! Aku tidak kentut. Jawab lelaki yang kepalanya dipukul. Jangan bohong kamu! Wig bau! Dia seperti ingin muntah, lalu menjauh dari bawah pohon. Dasar aneh, dia yang kentut malah aku yang dituduh. Gumam lelaki yang masih berdiri di bawah pohon. Gawat! Bau kentut Ningrum belum juga hilang. Kok bau kentutnya masih ada? Lelaki yang di bawah pohon mengendus-endus seperti mencari sumber bau. Ningrum semakin tegang.
Kakinya bergetar takut ketahuan, tapi yang membuatku lebih terkejut, aku melihat ular di dekat kaki Ningrum. Rasanya tubuhku kaku. Aku takut bergerak karena ular. Satu kali patukan, kami pasti mati tanpa dibunuh anak buah Pak Guntur. Kali ini aku panik, untuk turun berbahaya, apalagi tetap di atas pohon. "Rum!" bisikku. "Itu!" Aku menunjuk ular dengan sorot mata karena takut bergerak. Ningrum langsung melihat arah mataku. "Ular!" ucap Ningrum tanpa suara. Ningrum menggerakkan kakinya hingga menyentuh ular itu seperti menendang. Ular itu langsung jatuh tepat di bahu lelaki di bawah pohon. "Ular! Ular! Ular!" teriak lelaki itu sambil berlari menjauhi pohon dan berusaha melepaskan diri dari ular. Bocah ini pintar juga, aku tersenyum sekilas menatapnya. Melihat lelaki itu berteriak, beberapa orang tidak jauh dari dekat pohon ikut berhamburan ketakutan. Tapi tidak semuanya, masih ada 2 orang lagi. "Hei, jangan lari!" teriak salah seorang yang masih tinggal. "Dasar penakut! Tuan Guntur pasti memarahi mereka," ucap lelaki yang satunya lagi. "Sebaiknya kita berpencar, kamu cari ke semak-semak sana, aku tetap dekat sini. Oke, kita pasti dapat uang banyak kalau berhasil menangkap pencuri itu. Sepertinya kita bisa menyembunyikan kantong curian itu dari Tuan Guntur. Kita bilang saja tidak ketemu, kita bisa berpesta di rumah pelacur." "Kamu benar, teman. Aku suka idemu. Hahaha, ayo kita cari mereka." Aku dan Ningrum hanya bisa menyaksikan percakapan 2 orang anak buah Pak Guntur yang berada di bawah pohon. Aku berharap Ningrum tidak bersin atau kentut lagi. Ini akan membuat kami dalam bahaya. Sekarang di bawah pohon hanya ada 1 orang saja. Saat kulihat ke arah lain, tidak begitu jauh, Bima dan 2 orang lainnya melangkah menuju ke arah sini sambil membawa senapan. Mereka terlihat jelas karena membawa obor api dan senter untuk menerangi jalan. Aku harus bertindak cepat sebelum Bima semakin mendekat. Lelaki yang di bawah pohon berdiri tepat di bawahku. Dia mengarahkan senter ke arah semak-semak sambil memegang golok. Aku menghela nafas besar berusaha tenang, lalu meletakkan kantong bawaanku di cabang pohon serta mengeluarkan pisau. Aku sengaja loncat dari pohon dan duduk tepat di pundak lelaki itu ingin menyayatkan pisau ke lehernya.